Kalau Anda mau lihat cermin hukum di Indonesia, ya lihat buzzer itu sudah sama. Jadi buzzer rezim hukum ini sudah setali 3 mata uang gitu kan. Seperti itu kurang bisa lebih. berturut. Terus kalau ke saya, coba seandainya aku yang ngomong gitu, Mas. Terus Gimana kalau saya yang ngomong seperti itu di posisi Eko, kira-kira apa yang terjadi itu? Nah, ini juga perlu dijadikan renungan kita bersama, Mas, ya. Untuk agama, negara kita yang kita cinta ini, inilah yang terjadi gitu. Apalagi ya yang mau saya sampaikannya. Jadi kalau apa ya? Ya nggak adil memang, nggak adil, jauh dari keadilan. Dan saya bukan pembaca gestur tubuh, tapi akhirnya saya penasaran juga, loh kok damai, loh kok ngeletek ya. Akhirnya saya buka-buka Google ya, beberapa foto saya tangkap, oh ini beliaunya gitu ya. Oh ya sudahlah, ya bisa dimaklumi lah. Itu mungkin karena bisikan-bisikan orang-orang yang di atas, kan beliau-beliau itu kan samina wa ta'na kan, tipe-tipe yang samina wa ta'na kan. betul. Kalau saya kan bandel, beling kan. Kalau menurut saya bener ya samina wa ta'na, menurut saya nggak bener, mau surbanmu rangkep 7 ya terserah gitu kan. Oke. Nah, jadi nggak bener ini sebenarnya ya, harusnya diproses hukum gitu. Tapi polisi itu juga gitu, Mas, kadang-kadang polisi juga main gitu ya, polisi ya oknum mana ya, anak buah Sambo ini main, Mas. Seandainya saya yang di posisinya Eko, itu polisi juga dorong, lapor no gitu kadang, Mas, nggak ada ampun gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi klop lah intinya. Terjadi negeri ya, saya nggak ngomong Lirboyo ya, saya ngomong negeri nih. Negeri NKRI yang kita cinta ini sudah seperti inilah, Mas, kondisinya kurang lebihnya ya. Saya sulit mau ngomong, sulit mau mengeluarkan, ada, cuma sulit mau ngungkap gini loh, Mas. Udah sedemikian parah gitu ya. Ketoro lah istilahnya. Ketoro ya, apa ya, kemunafikannya ya, kelicikannya gitu kan. Udah gitulah pokoknya, Mas, kehabisan kata-kata gue. Gitu ya. Apalagi ya, masih ada nggak ya kira-kira ya? Gus, Ning Imas kan bilang ya, secara bijak beliau bilang minta maafnya ya ke umat Islam seluruh Indonesia gitu kan. Itu kan juga termasuk ya umat Islam, kan kita umat Islam, Habib Rizik juga umat Islam ya kan, semua juga umat Islam. Jadi harus ada kelegowoan itu. Minta maafnya gimana gitu loh. Gitu, Gus Nur. Apa dia mengulangi lagi, Gus? Nah, kalau dia mengulangi lagi kan dia sudah minta maaf ke umat Islam loh, Gus. Siapa? Nah, enggak, kan dia disarankan sama Ning Imas. Minta maaf. Itu itu mungkin sebelum datang ke rumahnya, sebelum Eko silaturahim ke pondok mungkin ya kan. Iya. Tapi seandainya Eko itu minta maafnya untuk bener-bener untuk umat Islam, kan dia harus berhati-hati ke depan, ya kan? Gitu Gus maksud saya. Ya intinya kebal hukum lah, Mas, kebal hukum. Nah, jadi gini ya, seorang buzzer yang apa sih coba? Saya bukan meremehkan martabat kemanusiaannya ya. Umat gak punya ya kan, apa sih organisasi yang tidak ada hanya seorang Eko ya kan. Ya, tapi
seandainya ditangkap loh, nggak ada pendukungnya, nggak ada yang demo. Komen-komen sosmed juga semua. Coba seandainya Eko itu ditangkap, diproses, nggak akan ada yang demo. Artinya adalah ya hukum ini ya serendah Eko itu gitu loh Mas. Apa aku nggak nemu bahasa aku. Kalau Anda mau lihat cermin hukum di Indonesia ya lihat buzzer itu sudah sama. Jadi buzzer rezim hukum ini sudah setali 3 mata uang gitu kan. Seperti itu kurang bisa lebih. berturut-turut gitu Gus ya. Tapi lihat kan di dunia ini kan nggak ada yang abadi Mas. Ya baik itu kekuasaan dan lain sebagainya. Kita lihat mungkin Ning Imas dan suami memaafkan, lepas dari cerat hukum, tapi dilihat sajalah akan ada hukum lain yang mengeksekusi ya. Akan ada hukum lain yang mengeksekusi buzzer itu ya. Itu Allah itu maha adil nanti itu lewat mana ya, contohnya Ade Armando lah sudah ditelanjangi di depan umum, dihakimi massa, telat berapa menit lagi mungkin dia udah mati gitu kan. Itu malunya 7 turunan itu Mas ya. Nah Eko ini juga semua buzzer tanpa terkecuali tidak lama juga dia akan dihukum dengan cara lain oleh Allah, dengan versi yang lain. Dan sebenarnya kalau kita ngomong secara batin ya Mas ya, sebenarnya mereka ini nggak tenang hidupnya Mas, nggak ada yang tenang mereka ini hidup ini. Mereka ini sebenarnya sudah zombie mereka ini. Hidup tapi mati, mati tapi hidup. Jadi mereka ini sebenarnya sudah dihukum dengan sangat berat oleh sosial. Hukum sosial tuh berat Mas. Gitu kan. Jadi ya kita tunggu aja lah ya. Saya jalan-jalan ke pasar Tanah Abang ya kan, ke pasar Turi, ke terminal, kemana-mana enak Mas. Ya kan, tanpa batas. Nyangkruk di warung Tegal, nyangkruk di warung Padang ya enak. Mereka nggak bisa. Gitu kan. Nah kurang lebih seperti itu. Apalagi ya, Mas? Ini Gus, tanggapan kan semakin kesini kita kan poinnya bahas buzzer Gus Ki. Kan banyak tuh teman-teman atau netizen mengatakan sak joki Sambo dicekel ya. Ketika Sambo itu ditangkap, buzzer itu nggak ada sedikit pun komen setajam seperti dulu-dulu itu Gus. Dan juga kemarin ada hari ini Gus, kayaknya ada kabar judi online itu penghasilannya 100 miliar atau triliun gitu Gus. Itu biaya untuk judi online itu Gus. Di sisi lain negara katanya defisit, katanya lagi pilot menaikkan BBM, tapi judi untuk menghasilkan judi itu kayak gitu Gus, menciptakan judi biayanya kayak gitu Gus. Ini kan kontradiktif Gus untuk masyarakat. Kalau ngomong bencana ya, ngomong musibah, entah tsunami, entah puting beliung, entah banjir bandang gitu kan, entah apalah intinya musibah lah ya, entah likuifaksi, sebenarnya ngeri Mas, ngeri secara manusiawi. Tetapi dengan kondisi seperti itu kadang-kadang hati saya itu merindukan bencana itu. Ya, dalam arti gini loh Mas, dan memang akan terjadi ya, betapa dahsyatnya keadilan Allah, kebesaran Allah gitu ya. Dan hanya itu yang bisa menghukum gitu loh Mas. Jadi saya misalkan ya, Allah berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau aku akan hancurkan satu negeri, maka aku perintahkan orang-orang berwenang di negeri itu ya apa ya, berlaku adil ya, mentaati perintahku, menjalankan hukumku. Tapi sayang ya ini luas ya, pejabat mengayomi rakyat gitu kan, rakyat hormat sama pejabat dan sebagainya lah, yang kaya memuliakan yang miskin juga menghargai yang kaya, timbang balik gitu. Tapi sayang orang-orang berwenang di negeri itu malah
tidak mentaati perintahku, maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Loh, aku kangen Mas, kapan dong dihancur no. Aku kepingin delok. Gitu kan. Proses, Gus. Iya. Proses. Walaupun kehancuran itu sudah di depan mata, Iya, sudah dirasakan. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, ya kan. Al-ayah. Jadi seandainya penduduk bumi ini bertakwa ya kepada aku datangkan berkah ya dari langit, dari bumi. Tapi sayang penduduk bumi ini enggak takwa gitu. Maka berlaku keadilanku, berlaku hukumku. Nah, termasuk ini Mas. Jadi ini kan akumulasi nanti Eko, Abu Janda, Denny Siregar. Ini kan akumulasi, memang ditumpuk dulu sama Allah kan. Diakumulasi untuk kemudian akan dikembalikan dalam bentuk banjir bandang, tsunami, dan kan analisaku begitu Mas. Ketidakadilan kan diakumulasi itu. Tirainya semakin terbuka Gus ya. Semakin jelas gitu. Betul. Jadi gini ya teman-teman ya, supaya kita nggak gelambiar kemana-mana. Kalau kalian merasa sudah mulai sadar bahwa buzzer itu memang bangsat, saya dari dulu sudah perang sama buzzer gitu loh. Teman-teman ya, teman-teman NU ya, teman-teman struktur mbah-mbahku tuh Madura, darahku ini Madura korecong ya, kerak dari NU ya, gitu ya. Cuman kan mungkin karena aku ya digembleng di Maia ya kan, digembleng di jalanan, dan ada proses hukum, proses politik, proses pendewasaan pikir, ya akhirnya aku jadi seperti ini gitu. Bukan berarti aku terus jilat ngantok, aku jilat ke Tommy Cendana, aku jilat ke Habib Rizik, aku jilat ke Anies Baswedan, aku jilat ke partai, aku jilat ke Prabowo. Nggak ada, pure ini lillahi ta'ala gitu ya. Wes nggak usah jauh-jauh. Ini random ya, supaya nanti puzzle lah, nanti ketemu titiknya di mana. Udah Mas Arifin, saman walaupun saman admin saya, saman host saya, udah tak kasih kesempatan malam ini saman posisikan diri saman buzzer wes. Serang saya sekarang dari sisi mana terserah sampean. Ayo wes, siapa kesini ketemu saya, ayo. Dari sisi mana saman, ayo. Lah Gus Nur, saman gaya konten kan juga karena duit, ujung-ujungnya duit YouTube ya, aku nggak kober mangan Mas, saman tahu sendiri. Pesantren. Demi Allah aku duit YouTube ini, Munjia Channel sama Bloko Suto ini nggak kober mangan, nggak sempat mangan, nggak kober itu di duit gitu. Udah nggak ada kesempatan masuk ke dapur, masuk ke perut. Karena kebutuhan di luar rumah tanggaku ku akeh gitu loh Mas. Yang jadi tanggung jawabku itu banyak. Mana? Kan iki konten, ini duit. Iya, tapi kan bukan tak makan. Untuk simbiosis mutualisme, ekosistem, peradaban, nilai umat, rakyat. Makanya teman-teman ya, orang rakyat yang Anda yang minta tolong ke saya terus nggak ketolong, jangan marah lah. Kan ada orang minta tolong nggak ke cover, maksudnya kok nggak sama dengan yang di YouTube. Satu orang gitu. Lah iya, yang ditolong tuh banyak gitu, hampir tiap hari. Aku duduk presiden, aku duduk buzzer gitu kan. Ya mungkin duitku wes entek kan. Ada orang minta tolong, nggak ditolong ngamuk Mas, nggak sesuai dengan yang di YouTube. Apalagi cuma lewat WA-nya nggak ada fotonya gitu. Gus, aku dikejar-kejar utang, tolongin aku sekarang. Kasih ngono iku Mas. Oke, kembali ke ini ya. Jadi teman-teman semuanya tanpa terkecuali, kalau buzzer Eko Kun tadi itu semualah, bukan hanya Eko, ngomong, nyolot, ngenyek, menghina, menyerang kamu, semua tanpa terkecuali dibayar. Kerjaannya di situ. Lah saya ini siapa yang bayar? Siapa coba? Sampai tak rewangi di penjara itu loh. Ya 10 bulan. Gimana? Lebih dahsyat mana dampak kerusakannya aku sama buzzer? Ini aku bukan minta pengakuan, aku nggak butuh pengakuan Mas. Aku ben meleleh matamu. Alamat jelas, kafenya jelas, pondok pesantren jelas.
Kalau mau ketemu kan gampang Gus. Kalau buzzer di mana alamatnya Gus? Nggak tahu. Ya, Cafe GN 13, Jalan Tulus Ayu, Tumpang. Ketik di Google ada. Kantor GN 13, Jalan Cucarawun Raya, Blok L15 nomor 6, Sawu Jajar, jelas. Ada. Google ada. Atau Gus Nur Munjiat Gus Nur 13 official ada. Atau kamu datang ke Polsek Pakis itu, Polsek mana itu, Malang ada. Tahu nama saya ya. Ya cuman kamu jangan kaget kalau datang ke polisi. Nah, polisi itu rata-rata sudah ngecap aku radikal, Mas. Ya enggak kabeh. Enggak kabeh, Gus. Gitu ya. Enggak semua. Saya mencari saya mulai dari Polsek sampai Polri, tahu namaku di sana, dataku di sana. Apa yang tak tutup-tutupi. Jadi jelas gitu kan. Yang aku serang bukan pemerintahan yang resmi, yang aku serang adalah pemikiran sistem yang bobrok yang dijalankan oleh begundal-begundal oligarki itu. Betul. Saya nggak peduli Pak, siapapun kamu, kiai, ulama, habib, dekat ke rezim, berarti kamu musuhku, gitu loh intinya. Musuh pemikiran, bukan musuh tak tusuk gitu, enggak. Musuh pemikiran gitu ya. Gitu maksudnya Mas. Karena rezimnya kan bobrok. Iya. Kecuali rezimnya insya Allah kalau baik. Sudahlah. Gus Nur terdepan, gitu. Betul. Loh, kalau kamu misalkan politikus ya, atau kamu ulama atau politikus, apalah kamu nyalon, kamu jujur, ya dana, nyawa, waktu, ayo tak infakkan. Kalau Eko sama Gus Nur kayaknya lebih bobot Gus Nur lah kayaknya lah ya. Ayo wes, misalkan Ganjar itu orang yang baik, jujur, misalkan nggak korupsi, nggak usah Eko, aku yang jadi tim sesnya. Buzzernya. Aku jadi buzzernya. Kan gitu, Eko itu apa gitu kan. Ya Allah. Pengaruhnya kalau ambil aku lah, ya waduh sih. Nah, cuman nggak mungkin bisa juga nyambung gitu loh, karena memang beda resonansi gitu loh. Maksudnya itu aku ini nggak nyari duit di wilayah-wilayah ini gitu loh, nggak ada. Gimana yang lantur yang dindi ya Mas? Nggak apa-apa Gus, karena kan ini juga mewakili ini pertanyaan-pertanyaan ini. Oh gitu ya. Karena Gus Nur ini diibaratkan seperti buzzernya orang-orang yang disebut radikal itu, Gus. Sisi lain, Eko buzzernya rezim, jenengan ini dianggap buzzer-buzzernya orang-orang yang dimusuhi rezim, gitu, Gus. Makanya ini klarifikasi menurut saya ya penting, gitu. Gitu ya. Entah mereka percaya atau enggak kan, ya terserah, gitu. Jadi begitu, Gus Nur. Jadi gini ya, mengerucut ya. Seandainya yang ngomong gitu saya yang ngomong begitu ke Ning Imas, pasti sekarang udah dijemput ini sama polisi. Itu sudah satu cermin retak hukum di negeri ini, gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya yang disakiti harusnya ya dimaafkan, tapi ya sebagaimana yang lain, proses hukum tetap jalan. Karena yang dihina Ibnu Katsir, bukan hanya Ning Imas saja sebenarnya. Umat Islam semua. Iya betul. Dan harga diri seorang laki-laki juga. Aku greget Mas, seandainya dia datang ke rumahku ya, istri yang dihina. Baik Mas Eko, sampean tak maafkan. Peng gitu kan. Udah ya, peng. Udah Mas Eko. Sekarang sampean tak antar ke dokter, ayo visum buat laporan, saya bertanggung jawab. Ngono aku Mas. Ya kan, tak incer mulutnya itu, minimal 3 giginya rompal gitu. Tangannya tak patahkan kan, tangannya itu yang menghina istriku kan. Sudah, sekarang saya maafkan, sekarang tak antar ke dokter, buat visum, buat laporan, saya bertanggung jawab. Setahun 2 tahun terserah, terbayar. Karena yang kamu hina bukan istriku, yang kamu hina Al-Quranku dan Ibnu Katsirnya juga yang kamu hina.